Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alul Arafem Salsabil, NIM 221020100030. Di sini saya akan memberikan penjelasan dua hal sebagai penempuh untuk UTS matkul jaringan telekomunikasi. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai perbandingan Zigbee dan juga infrared. Untuk Zigbee sendiri, Zigbee adalah suatu protokol komunikasi nirkabel yang dirancang untuk penggunaan dalam jaringan sensor dan kontrol otomatisasi rumah dan industri. Zigbee ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan memiliki beberapa kelebihan seperti konsumsi daya rendah, biaya rendah, dan jaringan mesh. Sedangkan inframerah atau infrared adalah suatu teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan sinar inframerah untuk mengirimkan data. Infrared biasanya digunakan dalam aplikasi remote control dan komunikasi jarak pendek. Untuk perbandingannya ada sekitar 7 fitur. Yang pertama yaitu frekuensi operasi. Zigbee menggunakan frekuensi 2,4 GHz, sedangkan infrared menggunakan 30 sampai 300 GHz atau cahaya inframerah. Untuk jangkauannya sendiri, Zigbee jangkauannya hingga 100 meter atau mesh, sedangkan infrared hanya sekitar 1 sampai 5 meter. Untuk arah komunikasinya, Zigbee menggunakan dua arah atau bidireksional, sedangkan infrared hanya menggunakan satu arah atau unidireksional. Untuk topologi jaringannya, Zigbee menggunakan mesh, sedangkan infrared point to point. Untuk penggunaan dayanya, Zigbee penggunaan dayanya sangat rendah, sedangkan infrared rendah. Untuk line of sight atau LOS, Zigbee tidak wajib, sedangkan infrared wajib karena tidak boleh terhalang. Untuk aplikasi umumnya, Zigbee biasanya digunakan sebagai smart home atau IoT, sedangkan infrared digunakan sebagai remote control dan pemancar infrared. Kesimpulannya, mana yang lebih baik? Zigbee lebih unggul untuk sistem pintar dan IoT karena fleksibel dan tidak butuh line of sight atau tidak butuh terhalang. Sementara infrared cocok sebagai kontrol sederhana seperti remote control. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai aktivitas video call yang melibatkan proses komunikasi data melalui 7 lapisan OSI layer. Dimulai dari lapisan fisik, sinyal listrik atau cahaya dikirimkan melalui kabel atau nirkabel untuk mengirimkan data video dan audio. Contohnya menggunakan perangkat seperti WiFi atau internet atau jaringan seluler. Pada lapisan data link yang kedua, frame data dikirimkan melalui jaringan dengan alamat MAC yang unik, contohnya menggunakan protokol Ethernet dan perangkat switch. Kemudian yang ketiga, pada lapisan jaringan, paket data dikirimkan melalui jaringan dengan alamat IP yang unik, contohnya menggunakan protokol IP dan perangkat router. Kemudian pada lapisan transport, data dikirimkan melalui jaringan dengan pengaturan aliran data yang tepat, contohnya menggunakan protokol TCP atau UDP. Pada lapisan sesi video call dibentuk dan diatur antara perangkat, contohnya menggunakan protokol SIP atau WebRTC. Pada lapisan presentasi, data video dan audio dikodekan dan diuraikan dengan format yang tepat, contohnya menggunakan kodek video atau audio seperti H.264 atau Opus. Kemudian yang terakhir, pada lapisan aplikasi video call mengirimkan dan menerima data video dan audio, contohnya menggunakan aplikasi video call seperti Zoom atau Skype dan protokol WebRTC. Dengan demikian, setiap lapisan OSI layer ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas video call yang lancar dan stabil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.